Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Seorang anak diserang ular piton dengan panjang 7 meter saat pulang dari kebun bersama dengan ibunya. Beruntung korban dapat diselamatkan oleh sang ibu yang menarik ular tersebut saat tubuh korban dililit ular. Marwah usia 15 tahun diserang seekor ular piton sepanjang 7 meter saat berjalan pulang dari kebun bersama ibunya. Korban berjalan di depan sang ibu saat melintas di tengah kebun. Tiba-tiba ular piton berukuran besar dengan panjang 7 meter muncul dan langsung melilit seluruh tubuh korban hingga tidak dapat bergerak dan nyaris ditelan ular piton tersebut. Ibu korban berusaha menolong sekuat tenaga dengan cara melepaskan lilitan ular tersebut. Salah seorang warga yang melihat kejadian ini memanggil warga yang ada di kampung untuk menolong korban. Warga pun berdatangan untuk menolong sehingga korban selamat dari cengkraman ular piton. Kronologinya itu Pak, ini warga dari kebun untuk mau pulang ke rumah Pak, bersama dengan ibunya. Pada saat pulang di jalan itu dia langsung tiba-tiba diserang ular. Ular itu berukuran 6,5 meter panjangnya. Pada saat itu langsung tiba-tiba ular langsung dia terkap ini anak, langsung dia lilit. Jadi pada saat itu ibu korban ini langsung membuka paksa mulut ular itu untuk dilepas itu anaknya sambil berteriak untuk minta tolong. Jadi pada saat itu berselang mungkin sekitar 10 menit atau 20 menit datanglah pertolongan dari warga. Saat ini korban berada di rumahnya dan tidak dirujuk ke rumah sakit akibat kondisi jalan rusak sehingga korban didatangi perawat dari puskesmas terdekat. Kejadian ular piton menyerang warga sudah terjadi kedua kalinya. Diduga banyaknya ular yang keluar dari hutan ini lantaran habitatnya terganggu sehingga masuk ke permukiman warga. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin TV One mengabarkan. Lantas pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Ayub selaku keluarga korban. Selamat siang Pak. Baik, selamat siang Pak Ayub. Selamat siang Mbak. Baik Pak Ayub, ini kami turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan keluarga Pak Ayub. Tapi mungkin bisa dijelaskan Pak kronologinya seperti apa Pak Ayub? Jadi kronologinya nih Mbak, pada saat sore menjelang maghrib, korban ini bersama ibunya pulang dari kebun menuju ke rumah. Nah, saat di jalan itu korban langsung diserang oleh ular. Kemudian pada saat korban ini diterkap langsung dililit, kemudian ibu korban ini berupaya melepaskan gigitan ular, kemudian lilitan ular dari anak korban ini Mbak, sambil berteriak minta tolong kepada keluarga. Oke, Pak Ayub, artinya korban ini sudah sempat digigit? Iya, korban ini mengalami luka berat di bagian betis Mbak. Kemudian ini korban pada saat digigit langsung dililit. Jadi pada saat dililit korban ini sama sekali sudah tidak kelihatan. Dari ujung kaki sampai ujung kepala sudah terlilit Mbak. Baik, sudah berapa lama Pak Ayub diberikan perawatan ke pihak rumah sakit Pak? Kalau korban ini kan pada saat kejadian korban tidak bisa dibawa ke rumah sakit karena kondisi pendarahan, kemudian kondisi jalan, kemudian kan dari lokasi dari rumah korban ini jarak tempuhnya ke puskesmas ini kan sekitar 20 km Mbak. Kemudian hanya bisa ditempuh dengan jalur kendaraan roda 2. Nah pada saat itu korban tidak dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, tapi pihak puskesmas atau puskesmas mengunjungi korban Mbak. Oke, kondisinya saat ini seperti apa korban, Pak Ayub? Korban sementara ini alhamdulillah sudah membaik, tapi belum bisa berjalan karena bagian betis itu mengalami luka berat. Kemudian masih ada kayak bentuk memar di bagian badan Mbak pada saat dililit. Baik, Pak Ayub, tapi kalau kondisi dari ibu korban sendiri seperti apa, mengingatkan sempat membuka ular tersebut begitu mulutnya, seperti apa Pak Ayub? Oke, kondisi ibu korban mengalami bagian kedua telapak tangan yang luka berat pada saat membuka paksa mulut ular ini kan digigit juga Mbak. Jadi dia memang mengalami luka berat di kedua telapak tangan. Oke, Pak, pada saat proses penyelamatan korban, kemudian sang ibu meminta pertolongan warga, ini prosesnya seperti apa? Berlangsung berapa lama?
Ya sekitar 10 menit ibu korban ini berjibaku dengan ular sambil menyelamatkan anaknya, kemudian sambil berteriak, kemudian didengar sama anak laki-lakinya yang ada di rumah, Mbak. Jadi pada saat anak laki-lakinya ini menuju ke TKP ini, anak perempuannya ini meminta pertolongan kepada warga menggunakan walkie-talkie. Jadi mungkin sekitar 20 menit warga datang sehingga ular itu bisa dilumpuhkan, Mbak. Oke. Baik, Pak Ayub. Tapi kalau dilihat begitu ya sehari-hari, apakah sering lewat ke jalan tersebut atau seperti apa? Atau ini pertama kalinya, Pak? Kalau ular yang mendekati ke pemukiman warga, Mbak, memang sering terjadi. Tapi kalau untuk kejadian seperti ini adalah kejadian kedua kalinya. Di pertengahan 2024 ada juga salah seorang warga yang diterkam ular, tapi alhamdulillah masih bisa juga selamat, Mbak. Yang korban itu sempat dirujuk ke rumah sakit daerah, Mbak. Oke, artinya di sekitar situ pernah juga ada ular lainnya. Melihat kondisi dan juga mungkin lingkungan begitu, apa memang di situ banyak habitat ular pitonnya atau seperti apa? Jadi kan sebenarnya sebelumnya ini kan memang banyak ular tapi tidak mendekati pemukiman warga, Mbak. Pada saat 1 tahun terakhir ini kan pada saat virus babi itu menyerang di daerah kami, jadi kan babi hutan sama sekali sudah tidak ada, Mbak. Jadi ular ini mungkin kelaparan di hutan sehingga dia mendekati pemukiman warga. Oke, Pak Ayub, ini kan sudah 2 kali. Apakah kemudian ada himbauan dari pemerintah, Pak? Kalau himbauan dari pemerintah itu sudah awal disampaikan untuk selalu berhati-hati, kemudian terutama pada saat beraktivitas seperti biasanya kembali bertani, Mbak. Jadi itu memang himbauannya sering disampaikan oleh pemerintah. Oke, Pak Ayub, reaksi warga kami ingin tahu seperti apa dengan adanya kasus yang sudah 2 kali terjadi di lingkungan sekitar situ, Pak. Kalau reaksinya warga, artinya ini kan ular ini kan sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi karena kita tidak tahu bagaimana kapan munculnya. Jadi reaksi keluarga dalam ini warga ya tetap waspada. Oke. Baik Pak Ayub, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga korban juga cepat diberikan cepat dipulihkan dan juga agar bisa kembali lagi beraktivitas. Terima kasih Pak Ayub.